وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص في العلم والعمل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, adik para santri dan juga para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, bisa berkumpul bermajelis dalam rangka tafaqquh fiddin, ngaji, yang mana ini adalah satu aktivitas, salah satu kegiatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang dia termasuk ibadah, tapi kadang orang jarang nganggap dia ibadah adalah apa? Ngaji. Ya. Dikira ibadah itu sholat, ibadah itu membaca Quran. Tapi hadir di majelis ilmu semacam ini itu juga masuk dalam kategori apa? Ngaji. Ibadah. Ya, ngaji, hadir dalam majelis ilmu ini juga masuk dalam kategori apa? Ibadah. Ya. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini dan mungkin akan ada beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya ketika Ustadz yang menyampaikan, kita akan membahas dari satu kitab yang berjudul Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi Al-Azhari rahimahullah ta'ala. Kitab niki membahas nopo Ustadz? Kitab niki membahas masalah adab dan akhlak. Kitab ini penting untuk kita pelajari, kita baca, kita resapi isinya, kita maknai, dan kita usahakan untuk mengamalkan, apalagi kita yang statusnya sebagai seorang santri. Ya, sebagai seorang santri, hendaknya punya adab dan punya akhlak melebihi orang biasa. Sebagai seorang santri, hendaknya punya adab sama punya akhlak lebih daripada apa? Orang biasa. Ya. Makanya perlu kita untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan akhlak. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau menyampaikan apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita ini sebagai seorang santri, nanti ketika di luar itu akan dilihat orang. Arek-arek tekan tinggi, ya. Oh, santri dari Durun Nafis. Itu yang dilihat pertama kali apakah hafalan Al-Qur'an sampean? Enggak. Apakah yang dilihat pertama kali enaknya suara membaca Al-Qur'an? Enggak. Apakah yang dilihat pertama kali kemampuan dalam berbicara bahasa Arab? Enggak. Kalau kita di luar asrama, di luar pondok, itu orang nggak ngelihat itu. Orang lihat apa? Akhlak. Ya, orang lihat apa? Akhlak. Coba kalau misalkan anak pondokan terus akhlaknya luar biasa elek, langsung jadi rasa-rasane wong. Cari mondok. Ya, akhirnya apa? Yang kena bukan cuma kita, tapi juga tempat kita mondok. Akhirnya dicela orang. Bukan cuma tempat kita, ustadz-ustadz yang ngajari kita karena akhlak kita yang buruk akan juga kena. Sopo sih gurune lo? Ustadznya sampean yang kena. Ya. Maka perlu kita apa? Ngaji masalah apa? Akhlak. Baik. Maka insya Allah ya kita akan baca kitab Taisirul Khalaq ini untuk kita mulai dari pertemuan kali ini dan mungkin ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya insya Allah kita lanjutkan lagi. Pertemuan kali ini kita akan baca dari muqaddimah dan juga satu bab atau bab pertama yang ada di dalam kitab ini, yaitu bab masalah takwa. Tapi di sini beliau akan sampaikan muqaddimahnya dulu. Di muqaddimah beliau akan bahas tentang 3 hal. Ya. Tentang apa yang dimaksud dengan ilmu akhlak.
Ya, nanti kita akan baca. Maka kita akan baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wal masyayikhina wa li ta'alamidatina. Allahumma fir lana wa li masyayikhina wa li ta'alamidatina. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Musannif di sini beliau menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ngawali dengan mengucapkan kata basmalah, memberikan isyarat kepada kita untuk hal-hal yang baik hendaknya kita selalu mulai dengan apa? Basmalah. Baca basmalah. Nulis buku dimulai dengan basmalah. Makan mulai dengan basmalah. Naik kendaraan mulai dengan basmalah. Melakukan aktivitas yang baik. Ya. Termasuk di sini beliau ketika ngawali nulis buku, beliau mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian beliau mengatakan muqaddimatun, ya, muqaddimah, pengantar buku ini. Maka beliau akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu akhlak. Maka beliau mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala ilmul akhlak ibaratun an qawaidi au an qawaida yu'rafu biha salahul qalbi wa sairul hawas. Ya. Beliau menyampaikan, ya. Ilmu akhlak itu apa sih artinya? Ilmu akhlak itu adalah kaidah-kaidah yang kita ketahui dengannya bagaimana cara memperbaiki hati dan juga anggota tubuh kita. Jadi ilmu akhlak itu apa? Adalah kaidah-kaidah yang dengannya kita mengetahui bagaimana cara memperbaiki apa? Hati. Yang dari penyakit dengki, penyakit hasad, iri, penyakit sombong, penyakit tamak, itu semuanya hati. Ya. Dan juga apa? Yu'rafu biha salahul qalbi wa sairil hawas. Ya. Dan juga kita ketahui dari kaidah tadi bukan hanya hati saja yang bisa diperbaiki, tapi apa? Seluruh anggota badan kita. Ya. Maka akhlak tangannya bagaimana? Akhlak kakinya bagaimana? Akhlak lisannya bagaimana? Maka tangan ini diciptakan Allah tidak boleh digunakan untuk menzalimi, digunakan untuk hal yang baik. Kaki yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digunakan untuk melangkah kepada kemaksiatan. Ya. Kemudian lisan yang diciptakan Allah, mulut yang diciptakan Allah tidak boleh dilakukan kemaksiatan dengannya, dan seterusnya. Ini nanti diketahui ketika kita apa? Ngaji masalah akhlak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi tentang masalah apa? Ilmu akhlak itu apa? Artinya ilmu akhlak. Yang kedua adalah yang dibahas dalam ilmu akhlak niku napa, Ustaz? Apa yang dibahas dalam ilmu akhlak? Maka beliau menyampaikan qala wa maudu'uhu, dan tema pembahasan akhlak kita apa? Al akhlaqu min haitsu tahalli bimahasiniha wa takhalli an qabaihiha. Tema pembahasan ilmu ini adalah akhlak dari sisi bagaimana caranya menghias diri dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi tema yang dibahas dalam ilmu akhlak itu apa? Cara menghias diri dengan perbuatan baik dan cara membersihkan diri dari perbuatan buruk. Ya, maka ini ilmu akhlak. Maka ketika kita belajar ilmu akhlak itu berarti kita belajar untuk apa? Untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang ada pada kita sendiri. Jadi ketika kita ngaji ilmu akhlak itu, kita ini dalam tanda kutip koyo dokter, dicek awake dhewe. Misalkan ustadznya bahas masalah sombong, dicek ambil diangen-angen. Jadi ngaji ilmu akhlak itu bukan cuma ngafal, enggak, tapi sambil dipikir, diangen-angen. Iya, apakah saya memiliki sifat buruk yang disebutkan dalam kitab itu? Kok kalau misalkan masih punya, berusaha. Nah, nanti adakah solusinya, gimana cara menghilangkannya? Ya. Atau misalkan saya kepingin melakukan sifat baik ini, tapi kok sulit ya? Kemudian dibahas misalkan
Saya ini orangnya nggak bisa sabar. Apakah nanti ada cara-cara supaya saya bisa sabar? Nah, itu dibahas dalam ilmu akhlak. Jadi pembahasan ilmu akhlak itu adalah membahas tentang bagaimana caranya kita berperilaku baik dan bagaimana caranya kita bisa terhindar dari perilaku buruk. Ya, makanya penting ilmu akhlak ini. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dalam muqaddimah beliau sampaikan apa sih hasil yang bisa diperoleh ketika orang itu ngaji tentang masalah akhlak. Kalau misalkan kita ngaji masalah akidah, kan jelas supaya keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji masalah fikih, kan jelas supaya kita bisa beribadah dengan benar. Ngaji Quran, cek iso maca Quran, ngafal Quran ya supaya bisa menghafal Al-Qur'an. Menghafal hadis, belajar ilmu hadis ya supaya kita bisa mengetahui sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat ini Ustadz ngaji akhlak niku nopo faedahnya? Manfaatnya apa Ustadz kita belajar akhlak? Maka beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah wa thamaratuhu, dan buah hasil ngaji akhlak kita apa? Sholahul qalbi, kebaikan hati. Hati kita akan semakin lembut. Hati kita akan semakin baik. Dan perlu kita ketahui, kebaikan hati ini adalah salah satu kunci kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Koyok-koyok gak ketok, ya kan? Kelihatannya nggak kelihatan. Ibadah hati itu nggak terlihat. Ini mau Quran ketok, sampean ketok terus. Atau sholat kelihatan. Kita sholat kelihatan, puasa juga ketahuan. Tapi kalau hati, ya, ya, kadang tidak diketahui kecuali oleh orang yang memiliki hati itu sendiri. Ya, kadang orang nggak tahu bahwasanya kita ini sedang latihan untuk sabar, misalkan. Kadang orang nggak tahu kita ini sedang melatih hati kita untuk bersikap tawadhu. Orang nggak tahu, yang tahu siapa kita. Ya. Maka di antara faedah daripada kita belajar akhlak adalah apa? Supaya hati kita menjadi baik. Ya. Wasairil hawas, dan juga seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Tidak ada harapannya kalau kita sudah ngaji akhlak ini, tidak ada perilaku tindakan yang keluar dari badan kita kecuali itu hal yang baik. Fit dunia, itu di dunia. Ya, jadi di dunia fungsinya atau faedahnya ketika orang belajar akhlak, ya, hatinya akan baik, anggota tubuhnya juga akan baik. Hatinya baik, anggota tubuhnya juga akan baik. Dan di akhirat, kata beliau, wal fauzu bi'a'lal maratibi fil akhirah, dan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di tempat yang paling tinggi di akhirat. Maka buah daripada orang yang belajar akhlak di akhirat, dia akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Ya. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari kiamat nanti, orang sudah nggak ada faedahnya dia punya harta banyak di dunia, punya anak banyak di dunia, punya hal-hal yang sifatnya dunia, nggak akan manfaat di akhirat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang pada Allah, dia membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari mempersekutukan Allah, selamat dari akidah yang sesat, selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari dengki, selamat dari iri, selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari sombong, selamat dari macam-macam. Itu semuanya di mana tempatnya? Hati. Nah, ini kalau kita nggak dipelajari, kadang kita nggak tahu, kadang kita tidak tahu. Itu tadi muqaddimah sebagai pengantar dari kitab ini, membahas 3 hal yang berhubungan dengan tentang akhlak. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan pertama di kitab ini. Apa pembahasan pertama di kitab ini? Beliau membahas tentang takwa.
Beliau membahas tentang apa? Takwa. Ya. Takwa itu berasal dari kata wakoyaki, wikoyatan, yang maknanya adalah melakukan sebuah upaya perlindungan. Ya, itu kata bahasa Arabnya seperti itu. Wakoyaki, wikoyatan, melakukan sebuah upaya untuk apa? Perlindungan. Tapi kalau dalam bahasa, dalam istilah syariat, takwa niku napa Ustaz? Maka di sini beliau akan sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan takwa. Apa saja? Yang pertama pengertiannya, takwa itu apa? Maka kata beliau, qala al-musannifu rahimallahu taala at-taqwa ya imtithalu awamirillahi azza wa jal wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Diperhatikan ini. Beliau sebutkan pengertian takwa. Artinya takwa itu ini. Artinya takwa itu adalah kita patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi ada tambahan yang disebutkan oleh beliau di sini, penulis. Apa tambahnya? Sirron wa alaniyatan. Baik ketika tidak ada yang mengetahui atau di hadapan orang banyak. Ini catatan penting. Catatan terakhir ini catatan penting. Jadi takwa itu adalah kita patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik ketika tidak ada yang melihat atau kita sedang bersendirian atau di hadapan banyak orang. Ya. Maka kalau kita ini merasa bertakwanya itu ketika dilihat orang saja. Bertakwanya ketika dilihat orang saja. Tapi ketika nggak ada yang tahu, kita nggak bertakwa pada Allah. Maka hati-hati. Berarti ketakwaannya masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Kalau misalkan ya sholat semangat, kalau misalkan ada teman-temannya, ada ustadznya, tapi pas misalkan sendirian, nggak ada orang, dia nggak mau sholat, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi ketakwaan kita ini bohong pada Allah. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada membohongi Allah. Bohong itu dosa luar biasa besar. Bohong kepada manusia saja itu dosa, apalagi membohongi Allah. Seolah-olah kita di hadapan orang lain, kita sholat. Tapi ini karena uang, gak usah sholat lah. Ngapain sholat? Hati-hati. Ini berarti masih belum bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sedangkan apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ojo apen-apen takwa. Apa apen-apen itu bahasa Indonesia ya? Pura-pura. Jangan pura-pura takwa. Kalau kita pura-pura takwa, khawatirnya mirip dengan orang munafik yang ada di zaman Nabi. Orang munafik di zaman Nabi itu pura-pura bertakwa. Kalau ada Nabi, mereka itu seolah-olah orang yang paling depan membela Nabi, paling semangat ibadahnya. Tapi kalau nggak ada Nabi, nggak ada sahabat, dirasani kan Nabi. Apa sih agama Islam itu? Oh, apa sih Muhammad itu? Apa sih sholat itu? Ya, mereka itu takwanya pura-pura. Hati-hati dari penyakit semacam ini. Ya. Sedangkan orang-orang yang munafik itu di zaman Nabi itu sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti ditaruh neraka yang paling bawah. Sampean tahu nggodok banyu? Air ya, apa namanya,
memasak air. Itu yang panas duluan, air yang bawah atau air yang atas? Yang paling bawah. Kenapa? Karena langsung dekat dengan api. Maka bayangkan nanti orang munafik ditaruh neraka. Tapi apa? Paling bawah. Paling bawah berarti neraka yang paling panas. Paling panas. Yang kata Nabi SAW, neraka yang paling nggak panas. Iki neraka yang paling nggak panas. Nek didemuk gawe sikil, isi dari kepalanya mendidih. Itu yang paling nggak panas. Yang paling nggak panas, kalau disentuh dengan kaki, isi kepalanya mendidih. Itu yang paling nggak panas. Stadion apa yang paling panas? Ya gak ngerti. Kita nggak berani membayangkan. Jangan sampai kita bercita-cita kepingin. Naudzubillah. Tak incipane, naudzubillah. Incipono sik lho geni donya, aja ngincipi genine neraka ya. Coba sik. 2 menit ae, delen tanganmu ndukure ditaruh di atas lilin gitu. Ya, dirasakan. Sambil dibayangkan ya. Ini kata Ustadz Danang, neraka yang paling apa? Yang paling nggak panas itu kalau disentuh kaki, kepala mendidih. Ini disentuh oleh jari saja, mungkin bagian sini nggak kerasa panas, yang panas cuma sini. Coba 2 menit. Ya. Makanya aja macam-macam, aja guyon nambin rokok. Jangan sampai ya, jangan sampai menjadikan neraka bahan bercanda. Kena temen ya kapok ya. Maka ini kata beliau, pengertian takwa itu apa? Imtitsalu awamirillahi azza wa jalla wa jitinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik ketika berkesendirian, nggak ada orang, ataupun di hadapan orang. Takwa itu. Ya. Baik. Nah, maka kata beliau melanjutkan, qala fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilatin. Maka kata beliau, maka bertakwa ini tidak mungkin bisa sempurna kecuali kalau kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Ketakwaan tidak akan sempurna kecuali kita menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Wa tahalli bi kulli fadilatin, dan menghias diri dengan semua kebaikan. Ya. Maka ketakwaan tidak akan sempurna. Makanya tadi di awal Ustaz sempat singgung bahwasanya Nabi SAW menyampaikan inna bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Dan kita sebagai seorang santri itu pewarisnya Kanjeng Nabi. Santri itu yang mewarisi apa? Nabi. Ya. Maka kita akan selalu dipandang orang. Ya. Sekolah nang di Pulau Mondok itu orang langsung memandang, oh santri. Maka harapannya ketika kita santri ini, kita memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita santri tapi akhlaknya duduk santri. Ya, maka ini adalah kesempurnaan takwa. Takwa itu bisa sempurna kalau akhlaknya juga diperbaiki, bukan cuma masalah ibadah yang diperbaiki. Penting memperbaiki masalah ibadah, penting memperbaiki masalah akidah, tapi bagaimana akhlak kita kepada orang lain? Bagaimana akhlak kita kepada orang lain? Ya. Kalaupun kita sholatnya luar biasa, masya Allah, puasanya luar biasa, masya Allah, tapi sama orang ya gampang ngelokno, menggibah, ngerasani, mudah membenci orang, berbohong pada orang, sudah nggak memandang ibadah kita. Ya. Makanya Nabi SAW modalnya Nabi untuk berdakwah, modalnya Nabi di hadapan orang itu bukan ibadah. Modalnya Nabi itu apa? Akhlak.
Nabi itu sebelum jadi nabi sudah terkenal sebagai orang yang akhlaknya paling baik di Mekah. Tidak ada orang yang akhlaknya lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada suatu ketika orang Quraisy itu pernah mau perang saudara. Gara-gara apa, Ustaz? Gara-gara di zaman itu karena sempat terjadi banjir besar. Ini sebelum Nabi jadi Rasul ya. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Masih umur muda. Masih 30 tahunan. Pernah terjadi banjir besar sampai akhirnya Ka'bah itu mau roboh. Ka'bah itu mau roboh. Maka akhirnya Ka'bahnya direnovasi. Dihancurkan dulu, kemudian dibangun ulang. Hajar Aswad dipindah. Ketika pindah Hajar Aswad sudah nggak ada masalah. Maka sudah selesai bangunannya kotak gitu, mau mengembalikan Hajar Aswad. Ini orang-orang Mekah rebutan. Sing balik no aku, gak sing balik no aku. Rebutan. Gak iso sing balik no aku. Kita ini adalah orang yang paling banyak orangnya di Mekah, yang satunya enggak, kita ini adalah yang ngatur masalah perang. Enggak, kita ini yang megang kunci Ka'bah. Enggak. Hampir mau perang. Jadi di Masjidil Haram itu orang sudah ngadeg, wis ono sing ngangkat pedang, ono sing. Kemudian ada orang tua yang menenangkan. Sudah. Kita duduk dulu, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Kita tunggu nanti siapa orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, kita jadikan dia penengah. Ya, kita jadikan apa dia? Penengah yang menyelesaikan sengketa kita. Ya, dia yang jadi nengai. Maka orang-orang duduk, ya wis, kita duduk sudah, sabar. Qadarullah, yang muncul pertama kali adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk masjid. Maka semuanya berdiri orang-orang. Hadza Muhammad radina bih, hadza Muhammad radina bih. Itu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Orang-orang sepakat, satu Mekah sepakat, nih Muhammad sing dadi penengah, kita semua ridho. Kenapa? Karena beliau dikenal sebagai orang yang amanah. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, beliau dikenal sebagai orang yang adil. Akhlaknya bagus. Maka akhirnya Nabi SAW membuat keputusan, wis ndelok kain sing ngombo, beberen, Hajar Aswad ditaruh di kain itu, setiap pemimpin kabilah megang ujung kain. Terus digawa nang nggone Ka'bah. Akhirnya semuanya setuju. Selesai perkara. Nabi SAW ketika beliau itu mau hijrah ke Madinah. Beliau hijrah itu gara-gara apa sih? Mau dibunuh orang Mekah. Rumahnya dikepung. Jadi beliau itu mau dibunuh orang Mekah, rumahnya dikepung. Sebelum pergi, Nabi Muhammad ini masih sempat berpesan kepada sepupunya, yaitu sahabat Ali radhiyallahu ta'ala. Nabi Muhammad ini terkenal sebagai orang yang di zaman itu belum ada tempat penitipan barang, belum ada bank. Jadi kadang orang yang punya harta itu khawatir kalau disimpan sendiri nanti hilang, dititipkan ke Nabi Muhammad. Barangnya dititipkan kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad dapat upah? Enggak. Nabi Muhammad cuma ya megang titipan saja. Nyimpen tok, nek dijaluk wong ya dikekno sama Nabi Muhammad. Dan bayangkan ketika Nabi Muhammad mau dibunuh orang Mekah, Nabi masih titip kepada sahabat Ali engko nek ana wong Mekah njupuk titipane kekno. Ini pada dalam kondisi Nabi apa? Mau dibunuh orang Mekah. Tapi masih apa? Berusaha untuk jadi orang yang amanah. Kalau Nabi mau diambil semua itu hartanya, dibawa pergi. Tapi apa? Kata Nabi, engko nek ana Mekah Ali, jupuk, ambil hartanya, kasihkan kepadanya. Kasihkan padanya. Ditinggal semua sama Nabi di rumah. Padahal Nabi itu dalam kondisi sudah dikepung rumahnya sama orang-orang Mekah mau dibunuh.
Maka Nabi itu modalnya apa? Akhlak. Maka ketakwaan kita tidak akan sempurna kalau kita tidak punya akhlak yang baik. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala wa hiya tariqul ladzi man salakahu ihtada wal arwatul wuthqa allati man istamsaka biha najah. Beliau menyampaikan, maka takwa ini adalah jalan yang mana orang yang melalui jalan ketakwaan dia akan mendapatkan petunjuk. Orang yang berusaha untuk bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia petunjuk selama hatinya benar ingin bertakwa pada Allah. Dan takwa adalah diumpamakan seperti tali, yang mana kalau dia ini berpegang dengan tali ketakwaan, dia akan selamat. Selamat di mana, Ustaz? Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Baik, ini pengertian tentang takwa. Sekarang pembahasan berikutnya tentang takwa. Apa? Yaitu sebab takwa. Mungkin kita bertanya, Ustaz, bagaimana supaya kita ini takwanya benar-benar takwa, Ustaz? Kulo niki khawatir barangkali takwa saya ini masih separuh-separuh. Maka beliau sebutkan ada sebab-sebab supaya kita menjadi orang yang bisa bertakwa 100%. Maka kata beliau, qala al-musannifu rahimallahu taala wa asbabuha katsiratun, dan sebabnya banyak. Sebab takwa itu apa? Banyak. Minha, diantaranya sebab takwa yang pertama, an yulahidul insanu annahu abdun dzalil wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Sebab yang pertama, manusia itu melihat kepada dirinya. Manusia itu melihat kepada dirinya. Kita lihat pada diri kita. Apa diri kita ini? Kita ini adalah makhluk yang hina. Makhluk yang hina. Yang lemah, yang hina. Kalau kita sudah melihat diri kita, lihat kepada siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Lihat kepada Allah. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dan Allah itu maha kuat perkasa, ya, lagi maha mulia. Maka dengan merenungi ini, kita renungi, ya, saya ini siapa? Saya ini terbuat dari apa? Ya. Cukuplah kita memandang diri kita ini hina, masih sugih kaya apa, masih gantenge kaya apa, ayune kaya apa, meskipun apa? Meskipun kedudukannya, pangkatnya, jabatannya. Lihat Allah, Allah yang menciptakan kita, bukan cuma kita, menciptakan semua alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi, langit dengan hiasannya, bumi dengan berbagai macam hal yang ada di atasnya. Luar biasa. Allah yang menciptakan hal yang indah, perkara yang indah, barang indah, yang paling indah yang kita lihat di dunia, itu yang menciptakan adalah Allah. Yang paling indah, itu yang menciptakan Allah. Dan Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka kata beliau, wala yanbaghi lidzalili an ya'siyal aziz li'anna nasiyatahu bihadihi. Maka tidak layak ada manusia yang dia hina kok dia berani untuk bermaksiat ngelawan penciptanya yang maha perkasa, yang maha mulia, maha agung, maha kuat, maha segalanya, ya. Kenapa? Li'anna nasiyatahu biyadihi, karena kita semua ini berada di genggamannya Allah. Ya, Allah kalau misalkan mau takdirkan kita nggak ada, kita nggak ada. Allah kalau mau takdirkan kita ini nggak wujud, kita nggak wujud. Ya. Ini yang pertama, cara yang pertama. Jadi kita lihat diri kita, terus lihat Allah supaya kita bertakwa. Cara yang kedua kata beliau, wa minha, dan diantaranya cara kedua, an yatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwal. Hendaknya dia ingat kebaikan Allah padanya dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi ingat kebaikan Allah. Ingat kebaikan Allah. Ya. Yeah. Maka ketika kita mungkin dalam kondisi yang paling buruk, jangan cuma melihat sisi buruknya,
lihat sisi positif yang lainnya. Ya, lihat sisi positif yang lainnya. Misalkan taruhlah, ya, ada kisah seorang tabiin kalau nggak salah namanya Urwah bin Zubair. Kalau nggak salah Urwah bin Zubair, beliau itu didiagnosa penyakit di zaman itu masih belum ada pengobatan yang luar biasa. Didiagnosa penyakit yang penyakit itu kena kakinya, salah satu kakinya gitu. Akhirnya apa? Dokter mengatakan ini harus dipotong. Kalau enggak, ini nanti nyebar, Anda bisa meninggal. Maka kata Urwah bin Zubair, ya sudah, potong saja. Terus zaman itu belum ada bius. Ustaz, ya nopo Ustaz? Dipotong gitu, langsung. Di zaman itu, kalau orang mau bius, itu orang dibuat mabuk. Orang dibuat apa? Mabuk. Maka disuruh minum khamr. Maka Urwah bin Zubair, apa ini khamr? Enggak mau saya. Ngapain minum khamr? Loh, nanti jenengan akan merasa sakit. Enggak usah, wis langsung ketokon. Dia cuma baca Quran. Kakinya dipotong, enggak pakai bius, baca Quran. Dan motong zaman itu bukan seperti motong zaman sekarang. Setelah dipotong kakinya itu supaya darahnya nggak keluar terus, bagaimana caranya? Dicelup minyak panas. Supaya apa? Langsung mateng gitu ya. Langsung mateng. Darahnya supaya nggak ngelocor terus. Dan itu beliau cuma baca Quran saja. Sudah selesai. Akhirnya setelah itu beliau pulang ke rumahnya. Dan beliau ini punya 9 anak. Dan ada salah satu anak yang paling dicintai oleh beliau. Ketika itu kondisi beliau sedang di luar kota, diamputasi itu di luar kota. Kemudian beliau balik ke kotanya, pulang, dikasih kabar. Ketika itu belum ada HP, belum apa. Nyampe rumah dikasih tahu, wahai Zubair, anak jenengan, ini anak yang paling disayangi, kemarin itu meninggal. Kemarin meninggal. Akhirnya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau istirahat di rumah karena habis operasi. Ada orang yang mengunjungi, dia itu sampai merasa kasihan kepada sahabat, kepada seorang ulama ini, Urwah bin Zubair. Sampaikan, oh kamu, ya, semoga Allah memberikan kebaikan padamu, semoga Allah memberikan kesabaran. Ya kasihan kamu sudah kehilangan kaki, kehilangan anak. Kata Urwah bin Zubair, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapan yang beliau pertama kali ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah Ustaz? Alhamdulillah yang Allah mengambil satu kaki dan masih menyisakanku satu kaki dan 2 tangan. Dan alhamdulillah yang Allah mengambil dariku 1 anak dan masih menyisakan bagiku 8 anak. Makanya kadang jangan ketika kita dalam kondisi yang buruk, kita melihat cuma sisi buruknya. Coba cari sisi baiknya. Kita akan bersyukur pada Allah, bahkan bisa bersyukur di saat ada musibah. Ya, makanya termasuk hal yang bagus. Ya, ucapan sebagian orang Jawa itu, pepatah orang Jawa mengatakan kalau misalkan ada sebuah musibah, kemudian dia mengatakan belai selamat. Jadi belai tapi ejek selamat. Tahu belai ya? Belai itu dapat sebuah musibah gitu loh. Misalkan orang kecelakaan, dia goncengan misalkan, dia hampir saja terlindas kepalanya, tapi karena dia cepat bergerak, akhirnya terlindas tangannya, sehingga dia nggak meninggal. Maka orang terkadang mengatakan, belai selamat awakmu ijek urip. Belai selamat itu namanya dia dapat musibah, tapi masih ada keselamatan. Di situ ada rasa syukur. Ya. Maka cara kedua supaya kita ini memperbanyak takwa kepada Allah, supaya kita selalu taat pada Allah adalah kita ingat kebaikan-kebaikan Allah. Wa man kana kadzalik la yanbaghi an tujhada ni'matuhu. Maka barang siapa yang bisa melakukan hal ini, dia tidak akan berani untuk apa? Untuk ya, mendurhakai nikmatnya Allah. Dia akan sadar tangan ini nikmatnya Allah. Dan Allah memberikan tangan bukan untuk melakukan kemaksiatan pada Allah. Wong Allah yang memberi.
Bayangkan ya, ada orang ngasih sampean misalkan sepeda motor. Terus sepeda motor yang dikasih orang itu sampean gunakan untuk nabrak orang yang ngasih. Bagaimana kira-kira hati orang yang ngasih sepeda motor tadi? Akan marah. Tangan ini siapa yang ngasih? Allah. Terus kita gunakan untuk bermaksiat pada Allah. Ya. Maka tidak layak. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, wa minha an yatadzakkaral maut. Mengingat kematian. Mengingat kematian. Kenapa? Li'anna man alima annahu sayamut. Karena siapapun yang dia tahu dia akan mati. Wa anna laisa amamahu illal jannah wa awin nar. Dan dia juga paham kalau sudah mati masa depannya itu cuma dua pilihan. Nggak mungkin ada pilihan ketiga. Kalau nggak surga, neraka. Maka kalau sudah menyadari ini, kita sadar itu ba'atsahu dzalika ilal a'mali shalihah hasbal istita'ah. Kalau orang itu sudah ingat mati dan dia ingat kalau dia mati pilihannya cuma dua, kalau nggak surga neraka, maka akan membuat dia bangkit untuk mengamalkan amal soleh. Dia akan sudah nggak berani lagi bermaksiat pada Allah. Dia akan selalu patuh pada Allah. Dan termasuk amal baik apa? Termasuk amal soleh yang bisa dilakukan. Apakah sholat saja Ustadz? Enggak cuma sholat. Amal soleh banyak. Di antaranya apa? Wa minal amali sholihah musa'adatul muslimin. Bantu orang muslim. Ada teman di sini yang butuh bantuan, kita bantu. Ada saudara kita bantu. Yang mungkin barangkali pas liburan pulang di rumah ada ibunya kelihatan capek, pegel, nyapu-nyapu, kora-kora, ngepel, dibantu. Loh Ustadz, saya kan laki-laki. Loh kenapa memangnya kalau laki-laki? Nek lanang terus kayak gelem nyapu-nyapu ngono ta? Enggak. Laki-laki nyapu-nyapu enggak ada masalah. Laki-laki ngepel enggak ada masalah. Iya. Enggak ada masalah. Bantu orang tua itu termasuk amal soleh yang paling utama bagi seorang anak. Bikin bangga orang tua. Oh masya Allah, cene bener mondok le, tambah api. Bukannya malah ketika pulang dari pondok pas liburan mungkin ada yang pulang di rumah malah bulan HP, njaluk duit, muring-muring nih ketika duit. Ini bukan akhlak seorang santri. Di rumah itu waktunya kita tunjukkan mondok oleh opo. Mondok itu dapat apa? Itu tunjukkan orang tua. Ya. Maka kata beliau minal a'mali shalihah musa'adatul muslimin, bantu orang muslim. Wan nadharu ilaihim bi'anil atfi war rahmah, dan melihat kepada sesama kaum muslimin dengan pandangan lembut dan kasih sayang. Ya. Jangan pulang pondok semua orang dimusuhi. Gak podo koyo aku, berarti musuhku. Kok gak podo pisan, berarti musuhku. Musuh kabeh. Terus sing duduk musuh-musuh sapa? Ya awakku dhewe. Jangan. Bahkan orang tua ketika di pondok, ketika pulang dari pondok kemudian mengusir orang tuanya sendiri. Hati-hati, jangan sampai. Selama dia seorang muslim, sholat di arah kiblat yang sama, posone podo-podo Ramadan, dia adalah saudara kita pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Kalau misalkan nggak sama, ya mungkin kita anggap beliaunya belum tahu, dan kita tetap menghormati kalau lebih tua, dan kita menyayangi kalau lebih muda. Dikandani nek kena, dikandani. Ya, kalau nggak bisa ya sudah, kita tetap melakukan hal yang baik. Ketemu ya salam. Kalau orang yang lebih tua masih keluarga kita, kepethuk salim. Iya. Bertemu salim, cium tangannya, menghormati. Ketemu Mbah, ketemu Pak D. Ya. Jangan enggak podo mbak aku mau saliman. Enggak boleh. Ya. Maka wan nazar ilaihim bi'anil afwi war rahmah. Kata beliau khususan idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi. Apalagi kalau orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Ya. Sedangkan sekarang orang itu butuh bantuan, kita bantu. Kita bantu. Ya. Kemudian yang terakhir ya adalah buah dari ketakwaan. Ya, buah dari ketakwaan. Apa hasilnya kalau orang itu bisa bertakwa? Maka hasilnya kalau orang itu bertakwa, ya, itu bisa ada hasil dunia, ada hasil akhirat. Kita bahas hasil dunia dulu. Kata beliau, wa amma thamaratuha, adapun
ya, buah daripada ketakwaan, fasa'adatud darain, adalah kegembiraan di dua tempat. Yang pertama fid dunya. Maka di sini buah ketakwaan ketika di dunia. Apa saja? Amma fid dunya. Yang pertama, fartifaul qadri. Dia akan mendapatkan kemuliaan atau kedudukan yang tinggi. Dia akan mendapatkan kemuliaan atau kedudukan yang tinggi. Dan kemuliaan atau kedudukan yang tinggi ini tidak harus di hadapan manusia. Mungkin di hadapan manusia kita akan mendapatkan. Orang akan segan atau akan memuji kita. Ketika kita misalkan ya dari pondok misalkan waktu liburan, barangkali ada yang pulang dilihat, oh masya Allah saja ke mondok arek kita mbapi akhlake, ketemu wong nyopo salam, membantu ya, berbuat baik, lebih membantu orang tuanya atau yang semisalnya ya, atau mungkin dia menjadi orang yang lebih baik dan seterusnya, sholatnya sergap dan seterusnya, orang akan menghormati ya, orang akan menghormati ya. Yang kedua, ketika di dunia wa jamalu saiti wa dzikri, dia memiliki reputasi yang baik. Reputasi itu nama yang baik. Maka nama kita tidak disebut kecuali kalau orang itu ingin membicarakan hal yang baik. Maka jangan sampai menjadi santri ketika orang membicarakan hal buruk, nama kita yang diikutkan ke situ. Jangan sampai. Jangan sampai jadi santri yang kalau ada orang membicarakan hal buruk, nama kita yang disebutkan di situ. Ya. Santri itu harusnya nama kita disebut dalam momen-momen kebaikan, dalam hal-hal baik. Iya. Dalam hal-hal yang baik. Iya. Makanya ini termasuk kebaikan. Yang ketiga, waqtisabul mawaddati minan nas, mendapatkan kasih sayang dari manusia. Orang akan menyayangi kita. Bahkan orang tua kita barangkali ya, yang masih memiliki orang tua atau mungkin guru-guru kita. Ya, ketika melihat kita ini anak yang akhlaknya baik, santri yang akhlaknya baik, guru itu senang. Ya. Kenapa? Kata beliau, li'anna sahibat taqwa yu'adzimuhul asaghir wa yahabuhul akabir. Karena orang yang bertakwa itu, ketika anak kecil ketemu orang yang bertakwa, akhlaknya baik, ibadahnya baik, anak kecil itu akan sungkan. Dia akan menaruh hormat. Oh, masya Allah, Mas Iki akhlaknya apik, ibadahnya apik. Yang orang tua juga akan menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan kita orangnya akhlaknya baik, ibadahnya baik, akan menghormati juga. Oh masya Allah, santri Darun Nafis ya, dihormati. Ya, maka ini membawa nama baik bukan cuma kita, guru-guru kita yang mengajarkan, ya, tempat kita belajar ini juga mendapatkan kebaikan. Wa yarahu kullu aqilin annahul aula bil birri wal ihsan. Maka setiap orang yang melihat kita akan berusaha melakukan kebaikan untuk kita. Akan pengen bantu. Ya butuh apa? Tak bantu. Kenapa? Karena kita melihat orang yang baik. Nah, itu hasil yang didapatkan di dunia. Kalau di akhirat, maka beliau mengatakan, wa amma fil akhirati fan najatu minan nar. Ya, adapun di akhirat jelas ya, yang paling utama adalah kita bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa selamat dari neraka Allah. Wal fauzu bidukhulil jannah, dan kita dapat keberhasilan dengan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ini didapat? Dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Makanya kita itu sering-sering sering-sering muhasabah, sering-sering melihat kepada diri kita sendiri masing-masing. Saya ibadahnya sudah baik atau belum ya? Akhlak saya apa yang kurang kira-kira? Kalau ada yang kurang saya perbaiki, dilatih. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang mungkin pas misalkan sampai diwian,
terus angen-angen dewi. Ya, ya Allah, kula niki kurang nopo ya Allah. Ya Allah, saya ini kurang apa? Apa yang kurang dari saya? Kemudian dia melihat pada dirinya, oh ya, saya kurang sifat ini, berarti saya harus perbaiki lagi. Terus minta ampun pada Allah, ya Allah, berikanlah saya pertolongan untuk memperbaiki sifat saya yang ini. Kurang ibadah yang mana? Ya, ibadah yang ini. Minta tolong, minta ampun dulu pada Allah, minta ampun pada Allah, kemudian minta tolong. Minta ampun karena kita merasa masih kurang dalam ibadah, dan minta tolong karena kita tidak sanggup untuk merubahnya sendiri. Semuanya dengan pertolongan Allah. Ya. Maka di sini terakhir beliau sampaikan ya sebuah catatan. Beliau menyampaikan wa kafal muttaqina syarafa annallaha ta'ala yaqulu fihim. Dan cukuplah orang-orang yang bertakwa itu merasa mulia ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Apa firman Allah tentang orang yang bertakwa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ini bertakwa kepada Allah, dijamin kita akan dibersamai Allah. Maksudnya apakah bersama Allah bersama kita berarti Allah berada dalam tubuh kita? Naudzubillah, enggak seperti itu. Maksudnya Allah bersama kita itu Allah akan lebih memperhatikan kita dan akan memberikan pertolongan kita ketika kita apa butuh. Allah akan membantu kita ketika kita butuh bantuan. Kita bertakwa seperti itu. Ya. Dan bantuan atau pertolongan itu kadang bentuknya tidak kita sangka-sangka. Bantuan atau pertolongan kadang apa bentuknya tidak kita sangka, tidak kita sangka-sangka. Kadang seperti itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat apa? Berbuat ihsan, berbuat baik. Dan mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Semoga di kesempatan yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, memberikan kita waktu, memberikan hidayah untuk bisa kumpul kembali melanjutkan ngaji kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.